Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Silvia Putri. Saya merupakan salah satu guru mata pelajaran geografi. Hari ini kita akan mempelajari penginderaan jauh, tepatnya di komponen penginderaan jauh. Mari kita mulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Silvia Putri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis suatu data untuk memperoleh karakteristik objek tanpa menyentuh langsung atau berkontak langsung dengan objek tersebut. Nah, contohnya simpelnya kayak gini. Ini bumi. Kita ingin tahu daerah karakteristik objek dari daerah X ini. Nah, kita bisa lihat dengan menggunakan teknologi satelit. Nah, satelit ini membawa kamera. Nah, kamera ini bisa melihat objek dari jarak jauh tanpa menyentuh langsung dengan objek yang ini yang ada di bumi. Jadi kita pengen tahu misal di daerah X, di daerah Y kita nggak perlu ke sana, jadi kita bisa menghemat biaya biar tahu di situ ada apa dan karakteristiknya itu kayak gimana gitu. Nah, jadi penginderaan jauh itu merupakan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh karakteristik dari objek ini tanpa berkontak langsung dengan objek tersebut. Nah, dari penginderaan jauh ini terdapat komponen penginderaan jauh. Nah, komponen penginderaan jauh ini terdiri dari beberapa, yaitu ada sumber tenaga, atmosfer, sensor, wahana pengolahan data, sampai penggunaan data. Nah, sumber tenaga ini kenapa diilustrasikan dengan matahari? Karena matahari merupakan salah satu sumber tenaga. Sumber tenaga yang alami yaitu matahari. Nah, sumber tenaga alami di sini disebut sistem pasif. Matahari. Nah, ada sistem aktif, yaitu ada elektromagnetik. Jadi kalau biasanya kan kita kalau moto objek pasti kan cari yang terang dong biar kelihatan. Nah, sama kayak penginderaan jauh ini. Jadi penginderaan jauh juga butuh cahaya untuk melihat si objek tersebut. Si objek ini tuh biar kelihatan kita butuh cahaya, butuh tenaga. Nah, satunya matahari. Nah, matahari ini biasanya digunakan dalam penginderaan jauh ketika siang hari dan tidak mendung juga, jadi nggak ketutup awan. Nah, kalau aktif itu bisa digunakan pada kondisi mendung atau bahkan ketika malam hari. Jadi elektromagnetik ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi objek pada saat malam hari. Jadi mataharinya itu tidak terlalu intensif ketika malam hari. Kemudian atmosfer. Nah, atmosfer ini merupakan lapisan udara yang ada di atas bumi yang menyelimuti bumi. Ini bumi. Nah, ini ada beberapa lapisan udara yang menyelimuti. Nah, ini tuh mempengaruhi gelombang elektromagnetik yang dapat mencapai ke bumi Jadi ke objek ini tuh dipengaruhi oleh si atmosfer ini dari elektromagnetik ini tuh. Nah, dari objek ini kemudian memantulkan dari cahaya matahari atau cahaya magnetik, kemudian dipantulkan ke sensor. Nah, sensor ini merupakan alat perekam dari objek yang kita ingin tahu. Nah, sensor ini dibawa oleh wahana. Jadi wahana ini merupakan alat untuk membawa sensor. Sensor itu alat perekam. Nah, dari sensor ini yang tadi mengambil data-data objek ini kemudian diolah. Ada secara manual, yaitu visual, kemudian ada digital. Kalau digital itu berupa angka-angka. Kalau visual itu dengan interpretasi citra, dengan karakteristik. Jadi kita tahu karakteristiknya, oh misalkan warnanya hijau, kemudian memanjang, ternyata terdapat pemukiman di pinggirnya. Nah, kita bisa tahu itu tuh objeknya apa.
Nah, kalau secara interpretasi itu ada non citra sama citra. Kalau non citra itu biasanya berbentuknya grafik. Kalau citra biasanya berbentuknya gambar-gambar yang bisa diidentifikasi. Nah, hasilnya itu nanti digunakan oleh manusia, lembaga, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget fungsi dari citra ini yang dihasilkan oleh pengiraan jauh. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian materi untuk hari ini, semoga dapat dimengerti dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.